Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia. Saya Ayu Permata, NPM 1710103062. Saya Vina Al-Azizah, NPM 1710103057. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai aspek manajemen, di mana aspek manajemen tersebut dibagi atas dua bab, yaitu aspek dalam pembangunan dan aspek dalam operasi. Yang slide pertama kita akan membahas mengenai aspek dalam pembangunan, di mana dalam suatu bisnis itu harus meliputi POAC, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Di mana planning itu harus melalui pendekatan-pendekatan, di mana pendekatan itu harus dari atas ke bawah atau harus dari bawah ke atas, di mana pendekatan campuran yaitu dari top down dan bottom up, dan pendekatan kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan, di mana dalam suatu bisnis tentunya memerlukan perencanaan, di mana perencanaan bertujuan untuk sebagai penerjemah kebijakan organisasi. Yang kedua, perkiraan yang bersifat ramalan. Yang ketiga, berfungsi sebagai ekonomi. Yang keempat, jadi memastikan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, alat koordinasi. Yang kelima, yaitu sarana pengawasan untuk bisnis tersebut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam perencanaan, di mana perencanaan dibagi atas dua, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Ada tiga ya, di mana tingkatan manajemen itu ada dua, yaitu strategis dan operasional. Yang selanjutnya yaitu program kerja, di mana program kerja itu harus ada dalam suatu bisnis. Yang bertujuan apa? Bertujuan agar semua kegiatan yang akan direncanakan itu berjalan sesuai yang diinginkan, agar termanajer dengan baik. Di mana jenis-jenis program kerja itu antara lain Gantt chart and Gantt milestone chart. Yang kedua yaitu PERT atau program evaluation and review technique. Yang ketiga yaitu PKT atau pola kerja terpadu. Yang keempat itu PIP atau performance improvement planning. Yang keempat yaitu APP atau disebut analisis personal potensial. Yang selanjutnya yaitu anggaran, di mana dalam suatu bisnis itu harus ada anggarannya, dan anggaran-anggaran tersebut itu dibagi atas beberapa macam sistem, yaitu sistem anggaran tradisional, sistem anggaran hasil karya. Yang ketiga itu sistem anggaran PPBS atau planning, programming, budgeting, and planning, programming, budgeting system. Yang terakhir yaitu sistem anggaran ZBB atau Zero Based Budgeting. Dan sistem tersebut itu dapat diterapkan di bisnis-bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Dalam pengorganisasian sendiri ada langkahnya. Yang pertama, memerinci seluruh pekerjaan. Kedua, membagi beban kerja. Ketiga, mengkoordinasikan pekerjaan. Keempat, menetapkan mekanisme pekerjaan. Dan yang kelima, memantau efektivitas organisasi. Asas organisasi. Asas organisasi itu ada perumusan tujuan, departemenisasi, hubungan kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, kesatuan perintah, dan fleksibilitas. Struktur organisasi. Struktur organisasi menjelaskan hierarki dan susunan kewenangan, serta hubungan pelaporan. Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan stabilitas dan komunitas organisasi tetap bertahan. Ada beberapa faktor utama dalam menentukan struktur organisasi. Yang pertama, strategi dan struktur organisasi. Kedua, teknologi sebagai penentu struktur organisasi. Ketiga, manusia sebagai penentu organisasi. Dan yang terakhir, ukuran dan struktur. Bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi berdasarkan garis. Kedua, bentuk organisasi berdasarkan fungsional. Ketiga, bentuk organisasi berdasarkan garis dan staf. Dan yang terakhir, bentuk organisasi gabungan dan matriks. Selanjutnya ada accounting atau penggerakan. Aspek ini juga merupakan bagian dari manajemen.
Hendaknya diperkirakan apakah manajemen proyek maupun manajemen implementasi bisnis akan berjalan dengan baik sehingga dikatakan layak. Fungsi penggerakan, yaitu mempengaruhi orang lain supaya menjadi pengikut, melakukan daya tolak, membuat seseorang suka mengerjakan tugas, mendapatkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seseorang. Kepemimpinan. Untuk menggerakkan karyawan, hendaknya seseorang mempunyai jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain, kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata, dan yang terakhir, kepemimpinan secara sah dapat memberikan hak berupa pengaruh dan pengarahan. Kepemimpinan yang kokoh terdapat 5 hal menurut Chapman dan yang dikutip oleh Dalrymple. Yang pertama, cara komunikasi, pemberian motivasi, kemampuan memimpin, pengambilan keputusan, dan kekuasaan yang positif. Ciri-ciri seseorang pemimpin menurut Roger D. Collins. Yang pertama, kelancaran berbahasa, kedua, kemampuan untuk memecahkan masalah, ketiga, kesadaran akan kebutuhan, keempat, keluasan, kelima, kecerdasan, keenam, kesediaan menerima tanggung jawab, ketujuh, keterampilan sosial, kedelapan, kesadaran akan diri dan lingkungan, kesembilan, kewenangan formal, kesepuluh, berpengetahuan dan pengalaman, dan yang terakhir, komunikasi dan perintah untuk bawahan. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Pada sisi ini rencana proyek dan rencana bisnis dianalisis apakah layak atau sebaliknya. Fungsi pokok pengendalian adalah yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, kedua, memperbaiki berbagai penyimpangan, ketiga, mendinamisasikan organisasi, keempat, mempertebal rasa tanggung jawab. Jenis pengendalian. Ada 3 jenis pengendalian. Yang pertama, metode pengendalian pendahuluan, kedua, metode pengendalian bersamaan, dan yang ketiga, metode pengendalian umpan balik atau feedback control. Sistem pengendalian dikatakan efektif apabila yang pertama akurat, kedua tepat waktu, ketiga dipusatkan pada titik pengendalian strategis, keempat ekonomis, kelima realistis dari sisi organisasi, keenam fleksibel, ketujuh perspektif dan operasional, dan yang terakhir diterima oleh anggota organisasi. Implikasi manajemen pada SKP. Implikasi manajemen atau POAC pada SKP. Yang pertama, planning, yaitu program kerja, anggaran layak untuk dilaksanakan. Kedua, organizing atau pengorganisasian. Implementasinya adalah apakah langkah-langkah organisasi layak untuk diimplementasikan. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Studi kelayakan bisnis mampu mengkaji fungsi manajemen yang lain, yaitu penggerakan layak untuk difungsikan. Dan yang terakhir, controlling atau pengendalian. Studi kelayakan bisnis mampu mengkaji aspek pengendalian pada kegiatan pokok sehingga layak atas aspek ini. Selanjutnya adalah manajemen dalam operasi. Nah, manajemen dalam operasi ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan operasi suatu perusahaan. Sehingga harus dianalisis dengan baik agar tidak berakibat fatal bagi perusahaan. Nah, manajemen dalam operasi ini mempelajari atau menganalisis kebutuhan operasi suatu perusahaan seperti penentuan lokasi usaha, kemudian penentuan kapasitas produksi, perencanaan SDM, tata letak, kemudian desain tugas, penjadwalan, perencanaan, dan proses perencanaan produksi. Berikut beberapa tujuan dari manajemen dalam operasi. Nah, yang pertama itu agar perusahaan dapat menentukan lokasi usaha yang tepat. Kemudian perusahaan juga dapat menentukan jenis peralatan atau jenis teknologi yang tepat untuk proses produksi. Kemudian perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. Kemudian dapat melakukan penjadwalan persediaan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian perusahaan dapat menentukan layout yang tepat sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat mencapai efisiensi. Manajemen dalam operasi ini meliputi yang pertama proses produksi. Nah, menurut Render ada 3 alternatif jenis proses produksi. Yang pertama itu ada fokus proses, yaitu produk dengan jumlah sedikit tetapi memiliki variasi yang beragam. Yang kedua ada fokus produk, yaitu jumlah produk besar namun variasinya sedikit. Kemudian yang ketiga ada fokus proses berulang. Nah, dalam proses produksi ini juga dilakukan perencanaan proses, yaitu memutuskan tentang komponen mana saja yang akan dibuat sendiri dan komponen mana saja yang akan dibeli dari pemasok. Selanjutnya ada perencanaan lokasi.
Nah, perencanaan lokasi ini merupakan langkah awal sebelum perusahaan mulai beroperasi. Nah, perencanaan lokasi dapat menjadikan suatu permasalahan yang kompleks karena terdapat berbagai alternatif dengan berbagai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, seperti lingkungan masyarakat, kemudian undang-undang yang berlaku, kemudian bahan baku, kemudian tenaga kerja, transportasi, konsumen, dan juga ketersediaan air. Kemudian ada dua metode dalam menentukan lokasi usaha. Yang pertama yaitu metode kualitatif, kemudian ada juga metode kuantitatif. Nah, metode kualitatif ini memberi penilaian atau bobot terhadap faktor-faktor pemilihan lokasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Nah, dalam metode kuantitatif ini ada 4 submetode. Yang pertama adalah metode analisis volume biaya dengan satuan angka. Nah, dari beberapa alternatif lokasi yang telah ditotal biayanya, maka nanti akan dipilih lokasi dengan total biaya yang paling rendah. Kemudian metode yang kedua adalah metode load distance, yaitu metode yang mempertimbangkan beban pekerja serta jarak. Kemudian ada metode center of gravity, yaitu digunakan untuk menentukan pusat distribusi yang melayani beberapa lokasi usaha dengan biaya distribusi paling rendah. Kemudian ada metode transportasi. Yang kedua yaitu pemilihan peralatan. Nah, dalam pemilihan peralatan ini meliputi keputusan tentang penggantian peralatan, kemudian peningkatan kemampuan peralatan yang ada, kemudian keputusan pembelian peralatan yang baru. Nah, manajemen dalam operasi yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah luas produksi. Nah, luas produksi yang ekonomis itu ditentukan yang pertama kecenderungan permintaan yang akan datang, kemudian kedua kemungkinan pengadaan bahan baku, kemudian bahan pembantu, peralatan, tenaga kerja, dan lain-lain, kemudian tersedianya teknologi dan peralatan di pasar, kemudian daur hidup produk dan produk substansi. Nah, penentuan jumlah produksi yang optimal ini bisa dihitung dengan pendekatan marginal cost dan revenue, kemudian pendekatan break-even point, dan metode linear programming. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah tata letak. Nah, dengan konsep tata letak yang baik, maka perusahaan dapat merasakan beberapa manfaat berikut ini. Yang pertama adalah memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Kemudian pemakaian ruangan yang efisien, kemudian mengurangi biaya produksi maupun investasi, kemudian aliran material menjadi lancar, mengurangi biaya pengangkutan material, dan memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang lebih baik.